Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami yang berjudul Dampak Kesehatan Lingkungan Masyarakat Pesisir dan Kebiasaan Pola Hidup Masyarakat Pesisir Belawan 1 terhadap Kesehatan. Wilayah pesisir seringkali menghadapi kesulitan dalam aspek kesehatan lingkungan dan pola hidup masyarakatnya yang dapat berdampak pada kesehatan. Keadaan lingkungan wilayah pesisir tidak terlepas dari karakteristik geografis wilayah pesisir yang rentan terhadap pencemaran air, dikarenakan membuang sampah sembarangan, padatnya permukiman kumuh di daerah sekitar pesisir pantai, serta rendahnya akses terhadap sanitasi dan fasilitas kesehatan layak yang jauh dari daerah pesisir. Kecamatan Medan Belawan sebagai salah satu contoh kawasan pesisir di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai bentuk contoh wilayah yang menunjukkan berbagai permasalahan lingkungan seperti limbah dosmetik yang dibuang di daerah laut, pencemaran laut akibat sampah sembarangan, juga limbah rumah tangga, dan buruknya sistem drainase atau sistem aliran air ketika datang hujan yang dialirkan dari satu daerah ke daerah lain. Penelitian yang dilakukan Syafira Desputri dan kawan-kawan membicarakan tentang keterkaitan kesehatan lingkungan dan sosial budaya masyarakat pesisir. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan terdahulu, yang mana penelitian tersebut berfokus pada kesehatan lingkungan dan sosial budaya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini untuk membahas dampak kesehatan lingkungan dan pola hidup masyarakat pesisir. Persamaan dari penelitian ini adalah penelitian ini dan penelitian terdahulu, yaitu dengan bahasa kualitas lingkungan dan kesehatan lingkungan masyarakat pesisir. Ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang selalu berubah, beragam dan kaya akan tempat tinggal makhluk hidup, baik di darat maupun di laut. Kerusakan habitat makhluk hidup di wilayah pesisir menimbulkan berbagai masalah seperti hilangnya ekosistem yang baik yang menyebabkan berkurangnya berbagai makhluk hidup yang ada di laut. Kekayaan sumber daya alam pesisir menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat luas, sehingga menarik banyak perhatian bagi masyarakat. Tingkat aktivitas manusia yang sangat tinggi dapat menimbulkan berbagai macam dampak buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri, juga bagi kondisi laut dan sistem lingkungan. Metodologi penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei deskriptif dan metode pengumpulan data melalui wawancara yang kemudian dibuat dalam bentuk kuesioner. Variabel dalam penelitian ini meliputi masalah kesehatan berbasis lingkungan dan pola hidup masyarakat pesisir yang berperan dalam terjadinya dampak terhadap kesehatan masyarakat di wilayah pesisir Belawan. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui status kesehatan masyarakat Belawan yang dilihat dari kondisi kesehatan lingkungan dan pola hidup kesehariannya. Populasi dan sampelnya. Populasi yang digunakan dalam mini riset ini yaitu masyarakat pesisir Desa Belawan 1 dengan rentang umur 40-44 tahun yang berjumlah 1.675 orang berdasarkan data dari BPS Medan tahun 2024. Sampel yang digunakan dalam mini riset ini yaitu masyarakat pesisir Desa Belawan 1 yang berjumlah 20 orang responden dengan 10 orang responden perempuan dan 10 orang responden laki-laki. Baik, selanjutnya saya alihkan ke teman saya Sabrina. Hasil A. Kondisi kesehatan lingkungan. Pengelolaan sampah. Data hasil kuesioner, 60% dari 20 orang menimbun sampah rumah tangga kemudian membakarnya. 20% dari 20 orang buang sampah rumah tangga ke sungai atau laut. 35% dari 20 orang membuang sampah ke laut atau sungai atau selokan jika tidak menemukan tempat sampah di sekitar tempat berdiri. 45% dari 20 orang menyimpan sampah sementara jika tidak ada tempat sampah di sekitar tempat berdiri. Dampak pada kesehatan. Sebagian besar masyarakat pesisir Belawan 1 membakar sampah rumah tangga yang dapat menyebabkan pencemaran udara sehingga berisiko terjadinya masalah pada sistem pernapasan seperti ispa, asma juga menyebabkan iritasi pada mata. Pembuangan sampah ke sungai atau laut mengakibatkan terkontaminasinya air laut dan sumber air bersih bagi masyarakat sehingga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya perkembangbiakan hewan pembawa penyakit seperti lalat dan tikus dan dapat menularkan diare, leptospirosis, dan demam tifoid. B. Sumber dan pengelolaan air.
Data hasil kuesioner, 42,1% dari 20 orang membersihkan bak atau tempat penampungan air hanya 1-2 kali dalam sebulan. 60% dari 20 orang menggunakan sumur galian atau bor sebagai sumber air bersih, 50% dari 20 orang memasak air untuk dikonsumsi, 30% dari 20 orang menggunakan air kemasan untuk minum, 70% dari 20 orang membuang limbah sisa metabolisme menggunakan jamban atau toilet, 30% dari 20 orang masih membuang limbah sisa metabolisme ke sungai, laut, atau parit. Dampak pada kesehatan, frekuensi pembersihan bak air oleh masyarakat pesisir Belawan 1 yang jarang dilakukan dapat meningkatkan risiko perkembangbiakan jentik nyamuk yang dapat menyebabkan DBD dan malaria. Sumber air bersih berupa sumur yang memiliki lokasi dekat dengan sumber pencemaran seperti tempat pembuangan sampah berisiko mengandung bakteri E. coli dan patogen lain yang berkembang biak. Pembuangan zat sisa metabolisme tubuh ke sungai, laut, parit dapat berkontribusi langsung terhadap pencemaran lingkungan di sekitar perairan sehingga berpotensi menyebabkan diare dan infeksi parasit usus. C. Kondisi selokan dan pengendalian nyamuk. Data hasil kuesioner, 40% dari 20 responden memiliki selokan kotor di sekitar tempat tinggal. 25% dari 20 responden memiliki selokan terbengkalai di sekitar tempat tinggal. 25% dari 20 responden memiliki selokan bersih di sekitar tempat tinggal. 42% dari 20 responden menggunakan asap berupa obat nyamuk dan membakar sampah untuk membasmi nyamuk. 60% dari 20 responden menggunakan obat nyamuk, semprot, dan lotion anti nyamuk untuk perlindungan dari gigitan nyamuk. Dampak pada kesehatan, sebagian masyarakat pesisir Belawan 1 yang diwawancara memilih selokan yang kotor dan terbengkalai di daerah sekitar tempat tinggal sehingga dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD dan malaria. Penggunaan obat nyamuk bakar, asap, dan pembakaran sampah sebagai cara untuk mengusir nyamuk dewasa memiliki dampak negatif terhadap kualitas udara dan kesehatan pernapasan sehingga menyebabkan permasalahan pada paru-paru. Hasil, pola kebiasaan hidup. A. Pola pengelolaan makanan. Data hasil kuesioner, 55% dari 20 orang mengolah ikan atau siput dengan cara digoreng. 20% dari 20 orang mengolah dengan cara dibakar atau dipanggang. 15% dari 20 orang mengolah dengan cara direbus atau dikukus. 10% dari 20 orang mengolah dengan cara dikeringkan atau diasinkan. 60% dari 20 orang selalu menambahkan penyedap atau garam ke dalam masakan. Dampak pada kesehatan, pengolahan makanan dengan cara menggoreng dapat meningkatkan kandungan lemak jenuh dan kalori dalam makanan yang berkontribusi pada risiko penyakit kardiovaskular, obesitas, dan diabetes. Pembakaran atau pemanggangan bahan makanan secara langsung pada api dapat berpotensi meningkatkan risiko kanker jika dikonsumsi dalam jangka panjang dan waktu yang sering. Penambahan bahan penyedap atau konsumsi garam berlebihan pada masakan memiliki kontribusi dengan tingginya peningkatan risiko hipertensi. B. Kebiasaan konsumsi makan atau minum dan tingkat aktivitas fisik. Data hasil kuesioner, 25% dari 20 responden mengonsumsi minuman manis beberapa kali sehari. 25% dari 20 responden mengonsumsi minuman manis sekali sehari. 45% dari 20 responden tidak pernah berolahraga. 20% dari 20 responden berolahraga 1 kali dalam seminggu. 20% dari 20 responden berolahraga 1 kali dalam sebulan. 10% dari 20 responden berolahraga 3-5 kali dalam seminggu. 65% dari 20 responden tidak pernah konsumsi alkohol. 30% dari 20 responden jarang konsumsi alkohol, yaitu 1-2 kali dalam sebulan. 5% dari 20 responden sering konsumsi alkohol, yaitu 1-2 kali dalam seminggu. 50% dari 20 responden tidak pernah merokok. 35% dari 20 responden merokok setiap hari atau beberapa kali dalam sehari. 10% dari 20 responden jarang merokok, yaitu 1-2 kali dalam seminggu. Dampak pada kesehatan, konsumsi minuman manis tinggi dengan frekuensi sering dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes mellitus tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Kurangnya melakukan aktivitas fisik menjadi salah satu faktor risiko berbagai penyakit seperti dapat menyebabkan obesitas dikarenakan penumpukan lemak dalam perut. Kebiasaan merokok dengan frekuensi waktu yang sering menjadi faktor risiko utama terjadinya penyakit pada pernapasan, sistem kardiovaskular, dan memicu terjadinya kanker. Ini dia hasil dokumentasi kami selama melakukan mini riset di Belawan. Kesimpulannya,
Faktor lingkungan dan pola hidup yang kurang baik dapat berkontribusi terhadap tingginya risiko penyakit menular berupa diare, DBD, infeksi kulit, dan tidak menular berupa hipertensi, diabetes, PPOK, dan kanker di wilayah pesisir Belawan. Diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit dengan mulai hidup sehat, menjaga kesehatan lingkungan, dan mengatur konsumsi makanan yang baik. Juga diperlukan edukasi dari tenaga kesehatan maupun volunteer yang membantu dalam memberikan edukasi terkait dampak dari buruknya kesehatan lingkungan dan pola hidup yang kurang baik.